فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab yang berikutnya, hukmu lami al wa lamil fi'al. Hukum lam al dan lam fi'al. Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala memberikan judul pada bab ini dengan hukmu lami al wa lamil fi'al. Hukum lam al dan lam fi'al. Hanya menyebutkan dua jenis lam saja. Hanya menyebutkan dua jenis lam saja pada judulnya. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, realitanya bahwa lam sukun itu tidak hanya terdapat pada lam al ataupun lam fi'il saja. Ada beberapa lam lain yang juga disukunkan. Bahwa lam sakinah di dalam Al-Quran terbagi ke dalam 5 jenis. Jadi bukan cuma 2. Lam sukun itu tidak hanya terdapat pada lam al. Lam al itu apa sih? Apa itu lam ta'arif? Kalau bahasa Indonesianya alif lam. Ngerti semua kalau alif lam? Ya. Kalau alif lam ngerti semua. Kalau lam ta'rif atau lam al kayaknya bingung apa maksudnya. Jadi lam al atau lam ta'rif itu kalau orang-orang Indonesia mengenalnya dengan istilah alif lam. Orang Indonesia tahunya alif lam, pakai P bukan pakai F. Alif lam. Ya kan? Alif lam. Dan lam fi'il, lam fi'il. Ya. Tapi sebetulnya bukan hanya pada al saja, bukan hanya pada fi'il saja lam sukun itu berada. Ada juga pada lamul harf. Lamul harf. Jadi pada harf ada lam yang disukunkan. Apa itu? Hal dan bal. Cuma 2. Harf yang punya lam sukun di dalamnya hal dan bal. Makanya para ulama mendefinisikan lam harf itu gampang. Lam yang terdapat pada hal dan bal. Hal itu artinya apa? Apakah? Kalau bal boleh tetapi. Tergantung konteks sebetulnya ya bal itu. Bisa tetapi, bisa bahkan, bisa apalah. Tergantung konteks. Intinya di dalam hal ada lam sukun, di dalam bal ada lam sukun juga. Cuma memang tidak disebutkan di judul dan juga di isi bait ini. Begitupun lam sukun juga terdapat pada lamul ism dan lamul amr. Lam ism dan lam amr. Kalau kata orang Indonesia lam isim, harusnya lamul ism. Nah, itu kalau pengen lengkapnya lamul ism, lam isim. Lam yang terdapat pada ism. Contoh, al-sinah. Ism kan? Al-sinah ada lamnya enggak? Ada lam sukunnya, al-sinah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah lamul amr. Lamul amr. Contohnya apa? Wal yatalattaf. Fal yanzur. Thummal yaqdu fal yuqatil. Itu lam yang di situ semuanya adalah lam amr. Jadi ternyata lam sukun di dalam Al-Quran itu terdapat pada 5 tempat. Yang pertama lam ta'rif atau alif lam atau lam al. Yang kedua lamul fi'al. Yang ketiga lamul harf. Yang keempat lamul ism. Dan yang kelima lamul amr. Namun di dalam bait matan Tuhfatul Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran
Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala hanya menyebutkan 2 jenis lam saja. Terus gimana dong rinciannya? Maka rinciannya berarti harus melihat dari kitab-kitab syarah. Apa syarah? Penjelasan. Kitab-kitab syarah atau kitab-kitab hasyiah, penjelasan dari penjelasan, atau juga kitab-kitab tajwid yang lain. Jadi kita tidak hanya fokus hanya menjelaskan apa yang ditulis oleh Imam Al-Jamzuri di baitnya saja. Tidak fokus di situ. Pokoknya selama masuk bab lam sukun, kita bahas juga dari kitab-kitab yang lain. Begitu. Tidak hanya terfokus pada lam sukun yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri. Jadi nanti kita akan bahas 5 hukum pada 5 jenis lam. Lamul ta'rif, lamul fi'al, lamul harf, lamul ism, dan lamul amr. Baik. Kita masuk ke lam yang pertama. Lam apa? Lamut ta'rif, atau kalau kata orang Indonesia alif lam. Dan ini sudah sangat populer seperti yang kami jelaskan di pertemuan pertama kan. Orang Indonesia kan kalau belajar tajwid apa? Pertama nun, kedua mim, ketiga lam. Kenapa? Karena ngikutin babnya Tuhfatul Atfal atau mengikuti babnya Hidayatus Sibyan, sama saja. Begitu. Makanya kurang lebih anak-anak SD, SMP, bahkan yang masuk kurikulum saja, kurikulum resmi pemerintah, nun sakinah tanwin pasti masuk, mim sakinah masuk, lam ta'rif masuk, tapi makhraj dan sifat jarang yang masuk untuk yang resmi pemerintah ya, kecuali di pesantren-pesantren. Baik, Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam lamut ta'rif. Silakan dibacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Bilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal-ta'rifi. Belum ya. Kita menjelaskan setengah bait pertama dulu. Lilami al-halani qabla al-ahrufi. Jadi lam ta'rif itu memiliki 2 keadaan. Memiliki 2 keadaan. Qablal ahrufi, sebelum huruf-huruf hijaiyah. Jadi yang namanya alif lam pasti berada sebelum huruf hijaiyah. Ya, kalau enggak sebelum huruf hijaiyah namanya bukan lam ta'rif, bukan alif lam. Apa itu lam ta'rif? Nah, sebelum kita lanjutkan ke hukumnya, kita jelaskan dulu apa itu lam ta'rif. Lamus sakinah az-zaidah hiya lamus sakinah, lamun sakinatun zaidatun an bunyatil kalimati masbuqatan bihamzati waslin maftuhatan 'indal bad'i wa ba'daha ismun. Masya Allah kalau ada yang hafal. Hafal Ustaz? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kenapa kemarin nggak lolos? Berarti harusnya pertanyaannya ta'rif ya. Definisi-definisi, ntar kalau ada lomba lagi. Sebutkan definisi lam ta'rif. Makanya yang jauh cuma Ustaz Fahmil aja nih. Lolos ya. Juara 1. Lombanya lomba juara 1 itu. Mundur. Pokoknya mundur sampai juara 1. Ranking 1. Ya. Lamun sakinah zaidah an bunyatil kalimah. Jadi dia lam tambahan yang bukan termasuk bagian dari kata tersebut. An bunyatil kalimah. Jadi enggak termasuk kata tersebut. Cirinya apa? Masbuqatan bihamzah. Selalu didahului si hamzah. Kemudian ciri yang kedua, bihamzati waslin maftuhatan 'indal badi. Di mana si hamzah wasalnya ini selalu dibaca fathah ketika di awal bacaan. Jadi enggak ada lam ta'rif yang dibaca il atau ul, enggak ada. Pasti al semuanya. Pasti al. Apalagi dibaca nil, enggak ada. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang lihat mushaf Indonesia baca ada nun kecilnya,
Nilladzi, nillah, dan itu berarti belum paham. Pokoknya semuanya fathah. Semuanya fathah. Ciri yang berikutnya wa ba'dahasmun. Dan setelahnya pasti always, enggak pernah never ism. Selalu always, enggak pernah never. Pasti setelahnya ism. Iya kan? Selalu always, enggak pernah never. Enggak ada lam ta'rif yang diikuti fi'al, itu enggak ada. Enggak pernah terjadi. Makanya kalau kita belajar nahwu, kalau orang Indonesia nyebutnya nahwu atau nahu, sebetulnya nahwu, ya kan? Sukun-sukun kan? An-nahwu. Kalau kita belajar nahwu, maka di sana ada alamatil asma. Di antara cirinya ism kita udah dapat waktu belajar tanwin. Nah, salah satu ciri ism adalah tanwin. Sekarang dapat nih alamat yang kedua. Apa itu? Alif lam. Cuma sayangnya alif lam dan tanwin ini musuh abadi. Seteru abadi mereka. Di mana ada alif lam, tanwin kabur. Di mana ada tanwin, alif lam kabur. Pokoknya seteru abadi. Nggak pernah bisa bertemu bagaikan senja dan fajar, masya Allah, bagaikan matahari dan bulan. Dan tak mau bersemi. Yang penting jangan bagaikan aku dan kamu gitu ya, saudara. Ya. Gimana? Matahari dan bulan bisa ketemu kapan? Hah? Kapan matahari dan bulan ketemu? Itu sejajar. Sejajar bukan ketemu. Sejajar tetap jauhan, nggak bisa ketemu sampai kapanpun. Ya, nggak bisa. Ya. Apa? Langsung apa? Maka dirimu bagiku janganlah seperti lam ta'rif dan tanwin. Begitu, ya. Ya. Tidak pernah bertemu walaupun bersama-sama berada pada satu ism. Ya, sama-sama di ism. Bisa berada pada kata kitab, tapi yang satu kitabun, yang satu alkitab. Enggak ada alkitabun. Masya Allah. Terus gimana sih tiba-tiba si lam ta'rif ini muncul dalam ism? Lam ta'rif berfungsi sebagai penunjuk kata benda yang asalnya tidak tentu menjadi tertentu. Ini nahwu lagi nih. Jadi yang namanya kata benda, ism dalam bahasa Arab, ada yang namanya nakirah, ada yang namanya ma'rifah. Udah pada belajar ya? Belajar belum? Udah. Misalnya kata kitab. Kitab, kita katakan kitab. Ini nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kenapa? Semua kitab namanya kitab. Mau kitab yang antum pegang, kitab yang saya pegang, kitab yang masih dipercetakan, kitab yang di toko buku, semua namanya kitab. Semua namanya kitab. Tapi kalau kita sudah katakan kitab yang ini bukan yang lain, maka apa? Maka bahasa Arabnya kayak gimana? Hadzal kitab. Tanwinnya disingkirkan, diganti keberadaannya dengan lam ta'rif. Hadzal kitab. Bukan hadza kitabun, bukan. Karena artinya beda. Hadzal kitab dengan hadza kitabun artinya beda. Kalau kita ucapkan hadza kitab, ada tanwinnya, hadza kitabun. Kalau dibaca sampai tanwin, maka artinya ini adalah buku. Hadza kitab. Tapi kalau hadzal kitab, buku yang ini. Paham ya? Itulah perbedaan antara ada lam ta'rif dengan tidak ada lam ta'rif. Kalau dalam bahasa Inggris secara sederhana mirip penggunaannya dengan the. Dengan kata the. The book pakai zal. TH kalau dalam bahasa Inggris dibaca the book. Bukan the. Kalau the itu bahasa Belanda, Frank de Boer misalnya. Ya, bukan Frank ya, Frank. Bahasa Belanda dibaca A, dibaca A. Ya, Frank de Boer.
Bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggris bukan the tapi the. The book misalnya. Begitu. Adapun hamzah wasal, terus tadi katanya masbuqatan bi hamzati waslin. Ngapain juga ini si hamzah wasal ikut-ikut si lam? Kenapa? Kan yang berfungsi sebagai ta'rifnya lamnya. Makanya disebut dengan istilah lam ta'rif, bukan al ta'rif. Lam ta'rif. Lamnya yang penting sebetulnya. Kenapa ini tiba-tiba si hamzah wasal muncul? Karena berfungsi sebagai penyambung huruf sukun yang berada setelahnya sehingga bisa diucapkan. Kela itu kumaha. Ngerti nggak? Begini. Asalnya lam ta'rif berdiri sendiri. Jadi kata kitab, ketika kita katakan hadzal kitab, ditambah alif lam atau cuma ditambah lam doang? Hadzal kitab ditambah apa tuh? Ditambah lam doang kan? Ada hamzahnya enggak? Kita ucapkan hadza al kitab atau hadzal kitab? Ada hamzahnya atau enggak ada? Hadhis sayyarah. Enggak dibaca hadhihi al atau as-sayyarah. Tapi yang jadi masalah begini, ketika hadzanya pergi, maka lam hampir mati, sekarat. Lam hampir mati sekarat. Lam tidak bisa berdiri sendiri. Lam butuh teman yang mendampingi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, karena kalau sendirian terus sekarat seperti lam sakinah. Masya Allah. Untuk menyelamatkan lam yang sedang sekarat, maka dikumpulkanlah huruf-huruf hijaiyah. Kayak ngedongeng. Wahai huruf-huruf hijaiyah, berkumpullah. Ada apa? Berbaris. Ada apa wahai raja? Ketahuilah bahwa hari ini lam sedang dalam keadaan sekarat. Siapa yang akan menyelamatkan lam? Semuanya terdiam. Tidak ada huruf hijaiyah yang mau untuk melakukannya. Kenapa? Karena mereka tahu beban yang akan dipikul untuk mengarungi perjalanan ini. Sampai akhirnya muncullah, yang mulia, saya siap. Man ant, siapa kamu? Ana Hamzah. Saya Hamzah. Kamu punya apa? Bentuk aja nggak punya wahai Hamzah. Ingat Hamzah punya bentuk di zaman dulu? Nggak ada. Bagaimana cara menyelamatkan lam? Nggak punya harta, cuma punya jiwa. Tapi Hamzah itu orangnya nekat. Tapi saya tetap akan menyelamatkan lam. Kenapa? Ya karena butuh. Karena merasa bahwa lam butuh diselamatkan. Sampai akhirnya kemudian melihat kesungguhan Hamzah, maka ternyata ada salah satu huruf hijaiyah yang lain yang membantu Hamzah. Siapa itu? Alif. Datanglah alif. Hamzah, aku tahu engkau ingin bersama lam. Ya kan? Tapi aku juga tahu bahwa engkau tidak memiliki apapun untuk bersamanya. Maka inilah semua yang aku miliki, aku serahkan padamu. Pergilah untuk menyelamatkan lam ta'rif. Begitu ya. Sampai akhirnya kemudian
Kuculuk. Nggak enak banget jalannya kuculuk. Maka muncullah hamzah untuk menyelamatkan lam ta'rif. Tapi karena bajunya pakai baju alif, hartanya pakai harta alif, seluruhnya berasal dari alif, maka secara tertulis kelihatannya alif, padahal itu bukan si alif. Siapa itu? Hamzah yang pakai baju harta bendanya si alif untuk menyelamatkan lam. Akhirnya lam bisa dibaca enggak? Bisa. Dibaca apa? Al. Coba kalau nggak ada si hamzah, kitab, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa dibaca kalau nggak ada si hamzah. Jadi butuh sosok Hamzah. Hamdi. Hamdi. Masya Allah. By the way, siapa yang inisialnya L berarti? Masya Allah. Terlalu semangat ini ya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Kalau ngedongeng aja nggak pada ngantuk. Harusnya dongeng itu pengiring tidur. Ini dongeng malah nggak ngantuk. Berarti nanti kalau misalnya antum nggak ngantuk dan nggak bisa tidur malam-malam, bacain syarah Tuhfatul Atfal. Pada tidur nih dongeng. Kalau dibacain dongeng malah nggak ngantuk kan? Wah, habis ini kayak gimana? Habis ini kayak gimana? Tapi dibacain syarah Tuhfatul Atfal. Ya. Gitu. Ya. Baik, ini adalah lam ta'rif. Oleh karena itu, ketika di dalam deretan hijaiyah kan, huruf hijaiyah berkumpul. Kemudian coba bersuara. Hamzah, u, i, a bisa. Ba, bu, bi, ba bisa. Sampai tiba alif. Alif bersuara. Apa suaranya alif? Hamzah pengen nolongin alif sebenarnya, karena Hamzah pernah ditolong oleh alif ketika akan menyelamatkan si lam. Cuma bingung cara nyelamatinnya kayak gimana. Saya nggak punya harta, nggak punya berapa, baju aja nggak punya, kata si Hamzah kan. Bingung gitu ya, pengen nyelamatin si alif tapi bingung. Akhirnya lam ingat, oh iya dulu waktu saya diselamatkan oleh si Hamzah itu ada andil alif. Masya Allah. Berarti lam ini adalah sosok yang tidak pernah melupakan jasa orang yang berbuat baik padanya. Tirulah lam. Ketika alif kesulitan untuk mendapatkan suara dalam deretan hijaiyah, maka lam tampil mendampingi alif. Mari alif, kita jalan bersama. La bersuara akhirnya, ya kan? La. Jadi alif suaranya apa? La. Artinya apa? Nggak ada suaranya. La, nggak ada suaranya. Maka dalam deretan hijaiyah nggak ada alif yang berdiri sendirian. Yang ada selalu ditemani lam. Makanya enggak ada ba alif dalam deretan hijaiyah, enggak ada kaf alif, tapi yang ada lam alif. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara si lam pernah diselamatkan dan ada andil alif di sana. Allahu ta'ala a'lam. Boleh percaya, boleh enggak ya? Tapi udah dibuktikan, Pak. Sudah dibuktikan. Baik, ini berkaitan dengan lam ta'rif yang didahului hamzah. Awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi asy-syafwiyya lil qurra'i wat thani idghamun bi